Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abius Haryasad dari jurusan Perpajakan Angkatan 22 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Kaputra SEMSI CLKNR CSRS. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi PPh pasal 4 ayat 2 final. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan atau bangunan, hadiah undian dan lain sebagainya. Ringkasnya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Maka, dari itu PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenal juga sebagai PPh final. Selanjutnya ada mekanisme pembayaran. Pada mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu yang pertama mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme yang dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kedua, mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Yang kedua, selanjutnya ada objek. Berikut adalah beberapa objek penghasilan yang menjadi subjek PPh pasal 4 ayat 2 final. Yang pertama, bunga deposito atau obligasi. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berupa penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya, bunga dari obligasi, surat utang negara, serta bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 2. Hadiah. Objek PPh final pasal 4 ayat 2 berikutnya penghasilan dari hadiah seperti menang lotre atau undian, di mana beberapa persen yang harus dibayar adalah mengikuti regulasi dari pemerintah. Ketiga, transaksi saham atau surat berharga. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berupa penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, serta transaksi penjualan atas saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal ventura atau usaha. Selanjutnya, keempat, pengalihan harta, sewa tanah dan atau bangunan. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berupa penghasilan dari transaksi atas pengalihan harta dalam bentuk tanah dan atau bangunan yang meliputi transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak penyerta dan pelepasan hak, hibah, waris, dan lelang. Kemudian objek PPh pasal 4 ayat 2 juga berupa persewaan atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah gedung, toko, gudang, bangunan, industri, dan kondominium. Selain itu, objek PPh pasal 4 ayat 2 juga untuk usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi. Kelima, penghasilan tertentu lainnya. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berupa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai perdagangan bruto tertentu, yakni tidak melebihi 4, miliar dalam 1 tahun pajak, serta penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dalam peraturan pemerintah yang diperoleh perusahaan modal ventura atau usaha. Selanjutnya ada kategori, yaitu secara garis besar kategori PPh pasal 4 ayat 2 dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme pengenaannya, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dipotong pihak lain. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut wajib pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotong. Kedua, PPh pasal 4 ayat 2 disetor sendiri. Dalam hal ini, wajib pajak sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak dan harus menyetorkannya ke kas negara. Selanjutnya ada tarif PPh. Berikut besar tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final. Yang pertama, bunga diskonto atau tabungan diskonto SBI dan jasa giro tarif 20%. Yang kedua, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi tarif 10%.
Yang ketiga, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau TRIVE sama dengan 10%. Yang keempat, hadiah undian atau tarif sama dengan 25%. Dan kelima, perseroan atas tanah dan atau bangunan tarif sebesar 10%. Yang keenam, jasa konstruksi sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2022 adalah yang pertama, yaitu ada tarif 1,75% sama dengan dikenakan jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi. Yang kedua, tarif 4% sama dengan dikenakan jasa konstruksi tanpa sertifikasi. Yang ketiga, tarif 2,65% sama dengan dikenakan penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. Yang terakhir, tarif 6% yang sama dengan dikenakan perancang dan pengawas jasa konstruksi pajak finalnya. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan dari PPh pasal 4 ayat 2 final. PT Saleh Group merupakan perusahaan di bidang konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha pelaksana konstruksi oleh LPJK. Berdasarkan sertifikat tersebut, PT Saleh Group sebagai badan usaha jasa pelaksana konstruksi bidang sipil, sub bidang bangunan-bangunan non perumahan lainnya dengan kualifikasi besar grade 6. Pada tahun 2023, PT Saleh Group ditunjuk oleh CV Ibrahim Sentosa selaku pemilik jasa sejahtera pembangunan gedung baru dengan nilai kontrak sebesar 15 M rupiah tidak termasuk PPN. PT Saleh Group menerima uang muka kontrak pada saat mulainya pembangunan pada tanggal 10 April 2023 sebesar 5 miliar. Maka pembayaran uang muka kontrak yaitu besar pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah tarif PPh 4 ayat 2 dikali nilai kontrak uang muka yaitu sama dengan 3% dikali 5M sama dengan 150 juta rupiah. Maka pembayaran termin pertamanya besar pemotongan PPh ayat 2 di atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sama dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2 dikali nilai kontrak termin pertama yaitu 3% dikali 2.500 miliar dengan sama dengan 75 juta rupiah. Oke, itu saja, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.